Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? Yes. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hey, masyaallah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini masyaallah dengan izin Allah SWT kita bisa bertemu ya, tentunya di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, insyaallah nama saya nggak usah disebut namanya ya, udah kenal semua gitu ya, masyaallah. Dan langsung saja sebelum kita buka tirai mungkin ada ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Cuma ya saya mau bikin kelompok ya, sesuai line aja ya, sesuai apa namanya? Nanti ya ini nggak apa-apa lainnya tuh ya, masya Allah lainnya ya. Baik, kelompoknya berarti ada 4 kelompok ya. Oke, kelompok biar apa namanya? 5. Biar lebih seru gitu ya kan, nanti kalah pakai balsem. Ada balsem? Oh, pakai itu aja ya, nggak apa-apa pakai itu, masya Allah. Oke, nah biar seru nih lah ya. Kapan lagi guru dinia kayak gini? Oh, nih, ayo. Masya Allah, kalau salah. Apa nih, kacang panjang? Iya. Siap. Biasa kalau mau ngasih punishment kayak gitu. Ya. Oke ya, biar iya kasih budak lah, per kelompok ya teman-teman. Kelompoknya setiap barisan. Semua nih. Oke, maaf Afwan ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang belakang. Nah, kelompok 6 nih, masya Allah, ya. Nanti kalau salah sama saya ya, insya Allah. Jangan. Baik, oke. Jadi Afwan ya minta waktunya ya, karena kita mau ice breaking ya, biar mencair ya, walaupun kita udah cair gitu ya, masya Allah. Kita bangun dulu ya, bangun. Stand up, masya Allah. Iya. Baik, oke. Nah sekarang gerak-gerakin dulu kayak gini. Oke, remas, masya Allah. Oke, nah sekarang ya. Jadi gini semua gini. Tangan kanan. Oke, jadi waktu permainan zaman dulu ya. Jadi kacang-kacang panjang, yang panjang jadi. Nah kalau gini jadi ya, nanti dikenain ya pakai apa tadi? Pakai bedak tadi, bedak ya. Ya. Kalau yang jadi yang pendek jadi, nah berarti ini jadi gitu ya kan, harus panjang. Oke? Iya, kebalikannya. Nah, gitu benar. Oke. Ingat ya, cluenya itu harus apa? Fokus. Apa? Harus apa? Fokus. Nah, cluenya harus fokus. Oke, mulai ya. Coba ya, example. Kacang-kacang panjang, yang panjang jadi. Siapa tuh? Enggak ada. Oke, mulai ya. Oke, ini beneran. Oke. Kalau enggak nonjok gitu ya, berarti jadi itu ya, langsung pakai bedak. Iya, sama. Oke, mulai. Oke, cluenya apa tadi? Fokus. Apa cluenya? Fokus. Oke. Kacang-kacang panjang, yang panjang tidak jadi. Ayo. Oke, mulai ya. Kacang-kacang, ayo ulangi ya. Serius ya. Ya, mulai. Kacang-kacang panjang yang pendek jadi.
Tadairul. Tadair. Kasih. Nggak pendek, bengkok. Oke. Serius. Oke, serius. Oke, lagi ya. Ya. Oke. Jangan gini, gimana? Oke, lagi ya. Fokus. Kacang-kacang panjang yang panjang jadi. Oke, langsung. Oke, lagi. Oke, sekali ya. Kacang-kacang panjang yang panjang tidak jadi. Oke, udah. Cukup ya. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Masukin lagi. Iya, masih banyak ya, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah ya. Salah satu kebahagiaan kita itu alhamdulillah bisa tertawa. Mudah-mudahan tertawa kita itu senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita fokus kepada materi kali ini ya. Apa sih materi kali ini? Kita buka dulu tirainya ya. Nah, kita kalau ngeliat tirai gitu ya kan, oh iya, dapat apa jadi? Ada yang mobil, ada yang motor gitu ya kan, ada yang TV. Nah, insya Allah saat ini kita akan mendapatkan ilmu. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, baik, oke. Kenapa kita lebih penting ya dari mobil, motor? Nah, karena ya ilmu itu luar biasa ya. Ada suatu ulama mengatakan ya, apa tuh ilmu? Ya, ilmu itu penting. Kenapa penting kayak gitu ya kan? Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan dunia, maka dengan ilmu. Man arodal akhirah fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan akhirat, maka dengan ilmu. Man aroda huma fa'alai bil ilmi. Nah, barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Nah, maka ilmu itu penting kayak gitu ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Baik, kita lihat. Oke, Masya Allah. Tapi kok nggak ada suaranya ya? Nah ya, jadi jangan ya. Ini awal judulnya mengajar tanpa banyak ceramah. Padahal ini ceramah ya. Lagi ceramah, oke. Contohnya dari sini. Katanya ya. Baik, tadi kok nggak ada suaranya, sorry ya. Ini soalnya, ininya nih ya, Masya Allah. Dulu. Oke. Mana? Oke. Nah, baik tadi line grup nomor 1 mengajar itu kayak gimana sih? Singkatan mengajar dari pengertian mengajar. Mengajar. Biasanya kayak gimana mengajar itu? Yang kelompok 1 gimana? Mengajar. Ayo. Mengajar. Proses menyampaikan pengetahuan. Masya Allah. Iya. Kalau Mas Arif. Alfi. Mr. Alfi, mengajar itu yang diketahui. Apa tuh? Mengajar adalah sebuah proses untuk transfer ilmu. Yang dimana ilmu itu diharapkan bukan hanya sekedar pengetahuan yang mereka miliki, tapi juga mereka memahami yang paling memahami. Jadi ketika hanya sekedar pengetahuan, ChatGPT itu lebih lihai ketimbang kita. Jadi ketika memahami, insya Allah ChatGPT masih bisa dibantah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Baik,
Nah, jadi mengajar itu ya, apa nomor satu? Nah, membimbing. Nah, membimbing ya. Dalam mengajar ya kita harus ada bimbingan. Ya, membimbing ya. Membimbing siapa? Ya tentu membimbing anak didik kita ya. Kemudian apalagi yang nomor dua? Nah, ada tiga hal. Yang nomor dua Pak, memfasilitasi. Ya. Jadi karena apa? Guru itu adalah fasilitator. Ya, dia apa? Memfasilitasi. Ya, memfasilitasi. Ya. Jadi kalau muridnya itu menginginkan apa, ya kita fasilitasi. Ya, apa gitu ya kan? Dia pengen jadi apa? Kita fasilitasi gitu kan. Dia pengen bisa bahasa Inggris, ya kita harus apa? Fasilitasi kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga? Bermakna. Benar sekali, Masya Allah. Dari mana? Mas Seno? Dari sana. Iya benar tuh, sebenarnya tuh bermakna tuh ya. Udah ada sebenarnya di atas ya. Nah, jadi oke. Menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Iya sama. Ya, bermakna. Ya, bermakna. Poin pentingnya adalah Pak, bermakna. Kenapa? 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 Iya, poinnya itu adalah bermakna. Jadi ketika dalam proses pembelajaran harus ada yang namanya makna. Ya, harus ada warna, harus ada yang apa? Yang mana ada goals-nya kayak gitu ya. Ya, kalau seandainya guru IT harus anak-anak itu bisa memahami IT. Kalau bahasa Inggris ya harus bisa anak-anak itu minimal bisa berbicara bahasa Inggris. Dalam artian dia itu berani untuk speak up English language. Dan juga kalau dinia itu menanamkan akidah, kemudian juga karakter yang baik kayak gitu. Nah, itu namanya bermakna. Ya, ada hasilnya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, sebelum lanjutnya, oke, kita Masya Allah, kita coba tanya dulu. Ya, tadi apa saja poinnya? Mengajar? Mengajar itu pertama. Tadi. Membimbing. Membimbing, good. Fasilitasi. Masya Allah. Oke, apresiasi dulu. Masya Allah. Oke, benar, Masya Allah. Nah, kemudian apa sih dinamakan ceramah? Nah, ceramah ini ya kenapa? Ceramah itu pasif, kemudian juga satu arah, kurang melatih berpikir kritis, kemudian juga ya anak-anak itu statis dalam artian dia itu nggak mau apa mengungkapkan kreativitasnya gitu. Karena tadi ya kalau ceramahnya itu ya paling dari satu arah doang, dari pembicaranya. Ya bagaimana apa namanya anaknya kayak gimana yang masa bodoh gitu, ataupun audiensnya itu mau jadi apa silahkan gitu. Kenapa? Enggak ada bimbingan. Ya, cuma paling apa? Paling tadi gitu ya kan. Kalau ceramah itu kadang-kadang bisa jadi gitu ya. Ketika ada seseorang itu ya mungkin mereka itu belum sholat tahiyatul masjid, diingatkan gitu kan, kamu belum sholat tahiyatul masjid gitu kan, ayo sholat dulu kayak gitu. Cuma itu doang sebatas itu. Nah, tapi kalau seorang guru harus dipahamin semua gitu kan, membimbing semuanya, harus apa, melihat semua audiens ataupun peserta didik gitu kan. Kalau dia ngantuk gitu kan, Kak Dede jangan melamun gitu ya kan, Masya Allah gitu kan. Iya kan, nah kayak gitu. Jadi gimana gitu kan, nah begitu, Masya Allah ya. Baik, next. Nah, kemudian mengajar tanpa banyak ceramah ya. Kita masuk nih ya, mengajar tanpa banyak ceramah ini ya. Apa nih? Oh ini jangan, Masya Allah. Fokus ini. Yang di belakang ya, kelompok yang di belakang. Nah, yang bisa mengajar tanpa banyak ceramah itu yang bisa dipahami kayak gimana? Poinnya ada yang tahu? Yang di belakang, kelompok yang di belakang. Yang di belakang. Ya, langsung aja ya. Ustaz Ahmar.
poin-poinnya ataupun kiat-kiatnya, tipsnya gitu kan, mengajar tanpa banyak ceramah itu gimana? Mentoring satu persatu. Oke. Tapi masya Allah. Student center. Jadi kita tuh berfokus pada Diskusi. diskusi sebagai perkembangan murid, dan kita hanya sebagai tadi yang aku sebutkan fasilitator. Jadi kita hanya dampingi mereka, dan semuanya itu sisanya ya mereka yang kita harapkan ini kayak gini. Masya Allah. Iya. Oke, cukup ini Woy. Masya Allah. Oke. Nah, ngajar. Yang pertama tadi ya, dengan cara diskusi ya, dan juga tanya jawab. Ini penting ya. Kenapa? Ya tadi, karena mengajar itu bukan satu arah. Harus apa? Ya kita harus pancing anak-anak kita gitu ya kan, dengan tanya jawab. Bagaimana kabarnya gitu ya kan ya. Gimana, udah siap belum belajarnya kayak gitu. Jadi jangan sampai gitu. Ayo kita hafalkan ini. Baru datang udah hafalin ini gitu kan. Anak-anak itu apa? Belum fresh gitu ya kan. Tanya dulu gitu kan, bagaimana kabarnya ya. Kemudian juga udah siap belum belajar hari ini? Siap. Oke, maka itu ayo ya, kita bareng-bareng sebelumnya kita baca doa dulu biar fresh gitu ya kan. Kemudian tanya jawab. Nah, tanya jawab ini sebenarnya gitu ya kan, ini sebenarnya udah apa ya, zaman Rasulullah juga udah ada gitu ya kan ya, kalau kita teliti gitu ya. Kapan itu? Manakala ada ya seseorang ya, dia datang di satu majelis Rasulullah gitu ya kan ya, dia kira orang ini apa, seorang musafir, pakaiannya serba putih, tapi nggak kelihatan musafir itu kan. Tahu-tahu langsung datang duduk di depan Rasulullah. Kemudian orang ini nanya kepada Rasulullah tentang apa? Ada yang tahu? Tentang mawal iman, ya, mawal Islam, ya, kemudian mahwa ihsan, ya, kemudian ya apa itu yang namanya sa'ah, ataupun juga apa itu hari kiamat. Nanya itu ya, pas nanya itu kan Rasulullah langsung jawab gitu. Cuma kaget nih para sahabatku, ada orang datang gitu kan, duduk di majlisnya Rasulullah, dekatnya Rasulullah gitu kan, bertanya gitu langsung gitu. Nah pas itu Rasulullah menjawab semua gitu kan pertanyaan-pertanyaan itu. Cuma ada satu hal yang Rasulullah nggak menjawab. Kenapa? Karena masalah apa namanya, masalah apa, akhirat, hari akhir ya. Nah kata Rasulullah, engkau dan Allah yang mungkin lebih tahu gitu dibandingkan saya ya, Allah yang lebih tahu ya dibandingkan saya kayak gitu. Nah itu, nah kemudian sahabat bertanya kepada, setelah udah nanya gitu kan ya, orang ini ya langsung pergi. Kaget nih ya para sahabat, kok ini datang kemudian nanya, sudah tahu jawabannya langsung pergi gitu ya. Nah kemudian ya Rasulullah bertanya, siapa dia gitu kan. Apa jawabannya? Kata Rasulullah bertanya kepada sahabatnya tadi, tadi siapa gitu? Siapa? Nggak tahu ya Rasulullah gitu kan. Nah, karena sahabat nggak tahu, ya nggak tahu, ya nggak tahu. Sesungguhnya engkau lebih tahu. Oh, bahwa Jibril gitu, yu'allimuna, dia mengajarkan kami tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwa ihsan, dan juga mahwa sa'ah gitu. Nah, masalah. Nah, jadi ada yang namanya diskusi dan tanya jawab. Jadi udah digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya ya kalau mengajar itu harus apa? Diskusi, tanya jawab, dipancing kayak gitu ya. Oke. Tuh tuyulnya Masya Allah. Oke, lanjut. Yang kedua Mr. Seno. Mana Seno? Oh iya Seno. Seno. Gimana? Seno. Yang kedua. Apa? Nyerah. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin dibantu sama Mr. Huda. Mr. Huda. Ya, kreatif nih ya. Kreatif. Ya, mungkin tips gitu kan, mengajar tanpa bentuk ceramah itu kayak gimana gitu kan. Pertama diskusi.
Yang kedua, mungkin melakukan interaksi seperti adanya ice breaking. Oke, nah itu Masya Allah. Membahas beberapa hal yang mungkin tidak di luar topik Nah, untuk men-trigger. ya. Betul. Memancing, betul Masya Allah. Oke. Masya Allah. Nah, jadi tadi pembahasan PBL ya, pembahasan masalah kayak gitu, ya, pembahasan masalah, nah, ya PBL ya, iya PBM ya, PBM ya, diingatkan, diingatkan alhamdulillah. Nah, gimana? Karena penting ini ya, contohnya gitu kan, anak-anak gitu ya kan. Kalau seandainya kalian itu makan ya, ketika berdiri itu bagaimana pandangan kalian? Gimana pandangannya? Kurang etis. Nah itu ya. Kemudian kelompok ini gimana? Etis. Hah? Gimana? Enggak sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang ini gimana? Pandangan kalau makan sambil berdiri? Yang pertama kurang sopan lah. Kurang sopan. Nah, ya. Nah, kemudian nanti kasih solusinya. Bagaimana solusinya, Mr. Adit? Solusinya Iya. dipecut. Oh, dipecut. Selain dipecut. Selain dipecut. Harus apa? Harus? Ya. Harus duduk kayak gitu ya. Oke. Kemudian, nah pembelajaran kolaboratif. Nah, artinya apa tadi? Diskusi gitu ya kan. Ya, makanya ya teman-teman gitu ya kan harus berdiskusi gitu ya kan. Diskusi kan apa? Diskusi kelompok kayak gitu. Membahas apa? Permasalahan ya. Harus apa? Diskusi ya. Coba kelompok ini kayak gimana gitu kan, membahas tentang ya makan ya. Sambil berdiri itu kayak gimana masalahnya. Kemudian solusinya apa? Pasti mereka tuh berbeda-beda jawabannya kayak gitu ya. Kemudian mengajar tanpa banyak ceramah itu praktek. Nah, praktek. Nah, ini juga udah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Apa? Nah, kalau Rasulullah SAW ya, Solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, jadi udah kan praktek gitu kan. Kalau kalian mau benar sholatnya, coba lihat sholat saya kayak gitu. Nah, jadi dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Nah, jadi guru ketika menerangkan masalah IT gitu kan, dipraktekkan satu persatu gitu kan, ya. Kemudian bagaimana caranya gitu kan. Kemudian juga English juga praktekkan dengan ucapannya gitu. Mana mungkin guru English berani dia ngucapin ya bahasa selain English kepada muridnya. Begitupun guru akidah gitu kan. Mana mungkin dia itu mempercayai cincin dia itu Tuhan gitu, nggak mungkin kayak gitu. Ataupun guru adab, mana mungkin guru adab makan sambil lari gitu kan, ya kan, mana mungkin, nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus ada yang namanya praktek simulasi gitu kan, anak-anak. Nah kayak gini duduknya kalau makan kayak gitu kan, kalau mengucapkan salam gitu kan, senyum gitu kan, kalau ketemu sama teman ya ya saya salam gitu kan, dipraktekin tuh ya kan, gimana satu-satu gitu kan, satu kelompok kayak gitu. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya apresiasi, Masya Allah. Yang kelima apa teman-teman? Apresiasi. Nah, kenapa apresiasi itu bikin ya enggak statis ataupun pasif? Ya kadang ya ketika kita melihat kayak gini aja, Masya Allah gitu ya kan, seneng kan ya, seneng ya. Contohnya Ustadz Wisnu ya, apresiasi kayak gimana? Apresiasi itu kayak pujian. Hadiah. Nah kayak gitu ya kan, Masya Allah. Nah itu Masya Allah benar gitu kan Ustadz Wisnu. Aduh tadi mana bedak ya. Iya. Nah jadi bukan hanya apresiasi itu penghargaan hadiah saja ataupun pernah makan enggak, tetapi ketika kita ada ya peserta kita itu dia mengucapkan benar gitu ya kan, ataupun baik dalam mengerjakan proyek ya, kita Masya Allah ya, luar biasa, subhanallah gitu ya kan, ya kayak gitu ya. Nah kayak gitu, jadi nggak usah bernilai apa sih namanya hadiah kayak gitu. Nah pertanyaannya ya, ketika murid itu dikasih apresiasi, penting nggak? Penting nggak?
Kok ini apa namanya jawabnya itu kurang semangat. Penting nggak? Penting. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Penting nggak kalau seandainya ada guru yang berprestasi kasih apresiasi? Penting nggak? Dengerin ya, dengerin. Iya, iya. Nah ya, ya kayak gitu. Nah jadi ya bukan hanya peserta didik aja, karena lembaga itu bukan ya kita berfokus pada anak murid aja, ya. Tetapi ya tadi, Masya Allah. Nah, kemudian yang terakhir apa? Refleksi. Kenapa refleksi? Ya mengetahui gitu ya kan sejauh mana anak-anak itu mampu apa? Memahami pelajarannya. Bahkan saya pernah nanya itu kan tadi gitu ya kan kamu ya belajar apa? Enggak tahu Ustaz. Judulnya apa? Enggak tahu. Bayangkan ya ketika dia belajar ditanya ya materi tentang apa enggak tahu. Yang penting gitu kan ya ngerjain ini katanya gitu kan. Nah ini ya adalah gitu kan. Bukan di sini, jauh di sekolah yang lain lah gitu, Masya Allah. Jadi teman-teman ada berapa poin teman-teman? Ada 6. Ya, yang pertama apa? Diskusi, kemudian BBM, kemudian 3 yang keempat praktek, kemudian apresiasi dan nah itu. Nah ini ya kurang lebihnya ya pembelajaran tanpa ceramah. Nah, closing ya. Benar nggak, Mr. Huda? Guru yang baik. Enggak ini closingnya. Engglisnya. Baik. Guru yang baik tidak berbicara paling lama.